Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulin Niam dengan NIM 22202100057 dari kelas B6S. Ingin menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan untuk tugas UTS dalam mata kuliah penyusunan kontrak bisnis syariah. Untuk pertanyaan pertama yaitu, dalam praktik bisnis, penyusunan kontrak merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar hukum hubungan antara pihak. Dalam konteks bisnis syariah, penyusunan kontrak tidak hanya memperhatikan aspek legal formal semata, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan pemahaman yang mendalam dalam menyusun sebuah kontrak. Sebagai seorang kontrak daftar, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah kontrak, terlebih kontrak syariah? Jelaskan. Jadi, kalau kita bikin kontrak atau perjanjian bisnis itu ya sangat penting ya. Anggap aja kita bikin aturan main resmi biar semua pihak, kamu maupun partner bisnismu itu jelas haknya dan juga kewajibannya apa. Kalau nanti ada masalah, kontrak tersebut bisa jadi pegangan hukum. Nah, untuk kontrak daftar itu yang harus dipahami yang pertama yaitu tentunya syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu ada 4, yaitu kata sepakat, cakap, terus sesuatu hal yang tertentu, dan juga sebab yang halal. Nah, lanjut, sebagai kontrak daftar ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti siapa aja yang terlibat. Nah, itu juga harus jelas banget, siapa namanya, identitasnya, pokoknya harus jelas dan biar gak salah orang. Terus yang kedua juga apa aja yang disepakati, barang atau jasanya apa, itu juga harus detail. Terus yang ketiga ada hak dan kewajiban masing-masing apa, siapa harus ngapain, siapa dapat apa, itu tujuannya agar biar adil. Terus yang keempat, jangka waktunya gimana, sampai kapan perjanjian ini berlaku. Terus yang kelima, soal duitnya gimana, mulai dari harga, cara bayar, kapan bayar, itu juga harus jelas. Terus yang keenam itu cara penyelesaian masalahnya gimana. Terus yang ketujuh, bahasa kontraknya itu harus jelas, nggak boleh ambigu dan bikin bingung atau multitafsir biar nggak salah paham. Nah, khusus untuk bisnis syariah itu ada tambahan. Selain semua hal yang tadi saya sebutkan itu juga harus beres dan sah secara hukum negara, kontrak syariah itu juga wajib hukumnya untuk ngikutin aturan main dalam Islam. Jadi nggak asal bikin. Nah, sebagai kontrak daftarnya itu juga harus hati-hati. Hal-hal yang utama harus dipastikan hal-hal utama yang kudu dipastikan tidak ada dalam kontrak syariah yaitu mengandung riba, gharar, maisir, objek yang haram, dan tentunya tidak ada paksaan. Terus jadi pada pas nyusun kontrak syariah, drafter itu harus memilih jenis akad yang tepat lah, dan juga bikin semua klausul yang jelas, terutama soal harga, cara hitung atau untung bagi hasil, jadwal bayar, detail barang, kapan serah terima. Itu merupakan penting banget lah untuk menghindari yang namanya gharar atau ketidakpastian. Terus poin selanjutnya yaitu pastikan penyelesaian sengketanya itu sesuai syariah. Biasanya dia utamakan damai atau musyawarah, atau juga bisa lewat lembaga arbitrase syariah. Nah, kalau di Indonesia itu ada Basarnas ya.
pada intinya nyusun kontrak syariah itu butuh pemahaman yang double, paham hukum negara dan juga paham aturan main dalam fikih muamalah. Mesti harus teliti lah, biar kontraknya itu enggak cuma sah di mata hukum tapi juga sah dan di mata agama. Mungkin cukup itu ya penjelasan untuk soal yang pertama. Lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua itu sesuatu kontrak bisnis telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Namun di tengah pelaksanaan muncul perselisihan mengenai penafsiran terhadap salah satu klausul dalam kontrak bisnis tersebut. Para pihak memiliki pandangan yang berbeda terkait isi klausul tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan dan potensi konflik hukum. Sebagai seorang kontrak daftar yang turut serta dalam menyusun kontrak tersebut, Anda diminta untuk turun tangan membantu menyelesaikan masalah persoalan ini. Langkah-langkah strategis apa yang seharusnya Anda ambil dalam kapasitas sebagai kontrak daftar untuk merespon persoalan ini? Lanjut soal yang kedua. Nah, pada situasi ini tuh sering terjadi ya beda pendapat. Nah, ketika kontrak sudah jalan, malah tiba-tiba ada perbedaan pendapat soal suatu pasal. Nah, sebagai kontrak daftar yang ikut bikin tentunya, posisi kontrak daftar itu bisa sangat membantu meredakan ketegangan ya. Sebagai kontrak daftar bukan sebagai pengacara yang membela salah satu pihak, tapi Anda itu isi kepala dalam waktu kontrak itu disusun. Nah, untuk langkah-langkah yang bisa diambil itu, yang pertama yaitu bisa mendengarkan dan pahami masalahnya dari kedua sisi. Jangan langsung menghakimi. Hal yang pertama itu bisa diajak bicara kedua belah pihak, dengarkan baik-baik sudut pandang dari masing-masing. Terus identifikasi pasal yang disengketakan, pastikan betul-betul pasal mana yang jadi sumber masalah, dan juga bisa dicatat gimana masing-masing pihak menafsirkan pasal itu dan kenapa mereka berpikiran penafsiran mereka lah yang benar. Terus poin selanjutnya yaitu cari tahu dampaknya. Tanyakan juga perbedaan kontrak, apa yang terhambat, seberapa besar kerugian atau potensi kerugiannya. Nah, itu juga penting untuk mengukur urgensi penyelesaiannya. Terus yang kedua yaitu membongkar niat awal mereka membuat drafting tersebut ya. Poin pertama yaitu kembali ke meja drafting. Setelah tahu duduk perkaranya, sekarang saatnya itu kembali ke masa lalu waktu kontrak itu dibuat. Buka lagi daftar awal kalau ada ya, catatan diskusi, email atau memo internal selama proses negosiasi. Terus juga ingat niat asli. Waktu pasal itu ditulis, apa sih sebenarnya yang mau diatur? Apa tujuan utama dari pasal itu? Situasi apa yang ingin diantisipasi? Siapa yang mengusulkan pasal itu dan kenapa? Informasi ini juga sangat berharga karena bisa tahu roh atau spirit dibalik kata-kata dalam pasal tersebut. Terus periksa konteks keseluruhan, lihat juga pasal-pasal di sekitarnya. Apakah ada definisi di awal kontrak yang relevan? Apakah ada pasal lain yang berhubungan dan bisa memberikan konteks penafsiran? Kadang juga arti suatu pasal baru jelas kalau dilihat hubungannya dengan pasal lain. Terus yang ketiga, jelaskan niat awal dan konteksnya dengan netral ya, tidak memihak satu sisi. Nah, setelah paham awal masalahnya tadi kan, terus ajak kedua belah pihak untuk duduk bersama. Itu kalau memungkinkan. Kalau
atau bisa juga bicara terpisah. Terus sampaikan dengan tenang, jelaskan proses waktu pasal itu dibuat dan niat dibaliknya. Gunakan catatan atau draft lama sebagai bukti atau pendukung kalau perlu. Misalnya dulu waktu kita bahas pasal ini, tujuannya itu sebenarnya untuk mengatur kalau terjadi status A karena bla bla bla, atau pasal ini dirancang bersama pasal X dan Z, tujuannya supaya bla 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 gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu fokus pada tujuan bersama awal. Ingatkan mereka pada tujuan awal dibuatnya kontrak ini secara keseluruhan, apa yang ingin dicapai bersama. Beda penafsiran ini menghalangi pencapaian tujuan tersebut lah. Tujuan menghalangi tujuan dibuatnya draft tadi, kontrak draft tadi. Terus yang tahap keempat yaitu tawarkan solusi berdasarkan niat awal dan juga ataupun kesepakatan baru. Opsi yang pertama itu bisa klarifikasi atau penegasan. Kalau penafsiran salah satu pihak atau bahkan kedua-duanya memang melenceng jauh dari niat awal, usulkan untuk membuat semacam surat klarifikasi atau addendum penegasan penafsiran. Terus opsi yang kedua yaitu amandemen. Jika niat awal sulit diterapkan untuk sekarang, kadang meski niat awal sudah dijelaskan, kondisi di lapangan juga bisa berubah drastis sehingga niat awalnya itu jadi kurang relevan untuk sulit diterapkan. Terus yang ada opsi ketiga yaitu saran mekanisme penyelesaian lain. Jika buntu ya, jika opsi pertama dan opsi kedua itu tidak bisa, yaitu bisa lanjut ke opsi ketiga ini, yaitu saran mekanisme penyelesaian lain. Kalau penjelasan dari kontrak daftar soal niat awal tetap tidak bisa menyatukan pandangan mereka dan mereka itu sulit sepakat untuk amandemen. Nah, Anda sebagai kontrak daftar itu bisa menyarankan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di kontrak itu sendiri. Misalnya bisa mediasi atau arbitrase ataupun ke pengadilan. Tapi sebagai kontrak daftar, peran Anda itu biasanya selesai sampai menawarkan opsi klarifikasi atau amendement berdasarkan pengetahuan Anda ya sebagai kontrak daftar tentang kontrak ini. Terus yang kelima yaitu dokumentasi hasilnya. Apapun keputusannya itu harus didokumentasi, tulis. Karena hal tersebut sangat penting karena mereka itu sepakat dengan penafsiran tertentu atau sepakat mengubah pasal. Pastikan itu ditulis atau ditulis dalam dokumen formal seperti surat klarifikasi, addendum maupun berita acara kesepakatan dan lain-lain, dan juga ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal tersebut agar mencegah dari masalah yang sama bisa terulang kembali di kemudian hari. Nah, pada intinya itu sebagai kontrak daftar itu berperan sebagai penjelas sejarah dan juga fasilitator. Kekuatan Anda sebagai kontrak daftar itu ada pada pengetahuan yang mendalam tentang mengapa kontrak itu berbunyi demikian. Nah, dan tugas Anda itu bukan memutuskan siapa yang benar atau salah secara hukum, tapi membantu para pihak memahami maksud dibalik kata-kata dalam kontrak yang Anda susun, dan juga membantu mereka mencari solusi, baik dengan kembali ke niat awal maupun dengan membuat kesepakatan baru atau tertulis. Dan usahakan selalu bersikap netral dan fokus pada penyelesaian masalah agar pelaksanaan kontrak tersebut bisa berjalan dengan lancar kembali. Dan mungkin cukup itu untuk soal kedua. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu mengenai dalam perjanjian internasional, para pihak yang berasal dari negara yang berbeda seringkali menyepakati ketentuan mengenai governing law atau choice of law dan choice of forum.
apa Anda pahami tentang governing law atau choice of law dan choice of forum? Mengapa penting bagi para pihak untuk menyepakati governing law dan choice of forum dalam kontrak internasional? Nah, baik, lanjut untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu mengenai governing law dan juga choice of forum. Nah, jadi terkait dua hal tersebut, yaitu bayangkan itu gini, Anda itu ada di Indonesia sedang bikin kontrak sama perusahaan yang berada di luar negeri, contohnya seperti di Jerman. Nah, kontraknya itu tentang jual beli barang. Di tengah jalan-jalan itu ada masalah, misalnya barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi atau ada pihak yang tidak bayar. Nah, kalau terjadi perselisihan tersebut, hukum negara mana yang disepakati buat menyelesaikan masalah tersebut, dan di mana sengketa ini akan disidangkan atau diselesaikan. Nah, di sinilah peran governing law dan choice of forum. Yang pertama, apa sih governing law atau choice of law itu? Secara sederhana itu merupakan kesepakatan para pihak dalam kontrak tentang hukum negara mana yang akan berlaku untuk mengatur dan menafsirkan kontrak mereka. Analoginya itu gini, kalau kontrak itu ibarat sebuah permainan